Halo teman-teman semuanya, balik lagi. Kali ini kita lagi-lagi akan nge-review saham. Kok review saham lagi? Iya, karena belakangan ini banyak banget di komen, Yung tolong dong review saham ini, Yung tolong dong review saham ini. Mungkin memang lagi banyak peminatnya saham ketimbang reksadana ya. Tapi gue mau ingatkan terlebih dahulu, ini disclaimer on ya, karena semua hasil review dari saham ini merupakan hasil murni analisa dari gua pribadi. Jadi mungkin bisa bermanfaat dan memperjelas ataupun malahan lebih membingungkan dan makin nggak jelas. Ya, semoga saja bermanfaat bagi kamu ya. Nah, oke, jadi kita langsung saja. Ini dari Bro William Wu 5103, Bang bahas saham Pani dong. Nah, jadi di video kali ini kita khusus akan ngebahas saham Pani. Oke guys, jadi kita langsung saja munculkan layar Stockbit di sini ya. Kalau reksadana Bibit, kalau saham kita pakai Stockbit aja. Stockbit kan saudaranya juga dengan si Bibit. Ini watchlist saya ya, teman-teman ya. Kemudian ya biasa kalau di Bibit saya kasih lihat portofolio saya, di Stockbit juga oke, saya kasih lihat portofolio saya. Sekarang ada saham ERA plus 0,32%. Yang mau bantu ngangkut supaya plusnya makin tinggi silakan, tapi tolong jangan diguyur ya. Oke, jadi ini hanya untuk trading saja. Kalau di saham ya, saya nggak investasi di saham, saya hanya trading, full murni trading. Lanjut, kita akan ngebahas yang namanya Pani. Ini di si Pani saya sudah watchlist terlebih dahulu. Saya cek-cek dulu saham Pani karena jujur saya belum pernah sempat kenalan dengan saham Pani ini. Jadi mari kita bareng kenalan ya. Pertama, yang paling kalau misalnya nih saya masih belum kenal dengan sahamnya, saya pasti lihat dulu ke yang namanya company profile-nya. Ini saham Pani itu saham apa? Pantai Indah Kapuk 2. Pani. Ini Peak 2 ya yang sering viral-viral di medsos itu ya, yang tempatnya tuh banyak tempat makan yang menghadap pantai langsung ya. Ada air-airnya, view-nya oke banget ya, dan banyak sekali tempat makan. Bener kayak yang ini? Karena gua orang Kalimantan, gue pernah ke sana sih. Oh, enak banget di sana ya untuk tempat nyantai, berkumpul dan sebagainya. Apakah ini yang disebut Pani yang ini ya, Pantai Indah Kapuk 2 ini? Tolong dong kasih dong komentar di bawah kalau memang benar ya. Jadi awalnya ini bisa baca dulu company profile-nya seperti apa. Jadi teman-teman perlu tahu dulu sebelum kita mungkin investasi ataupun kalau trading, jujur saya nggak terlalu mendalami, tapi siapa tahu ya, karena ini ingin ngebahas saham Pani. Jadi kita kupas dari awal sampai ke dalam-dalamnya termasuk company profile-nya ya. Teman-teman bisa baca di sini ya. Di awal mulanya ini perdagangan kemasan kaleng ya, selama berserang beberapa tahun, baru ketika dibeli atau diakuisisi ya, ini kalau nggak saya ini oleh Multi Arta Pratama MAP yang bergerak di bidang KTA, ini mengambil alih saham perusahaan sebanyak 80%. Dengan adanya pemegang saham baru, perusahaan melakukan portofolio bisnis baru di bidang properti sesuai dengan corporate action dan bisnis plan dari pemegang saham baru. Jadi awalnya itu dia kemasan kaleng ya, itu bergerak di bidang kemasan kaleng, kemudian berjalannya waktu ya, diakuisisi ya, dibeli sahamnya, kemudian diubah banting setir jadi properti. Inilah saham yang namanya Pani. Nah, kenapa saya jadi penasaran kok tiba-tiba minta untuk nge-review saham Pani? Benar sekali, tumbuh hampir 700%. Ini yang mungkin mengakibatkan membuat orang penasaran. Ini apaan sih saham sampai plus sampai 700%? Jangan-jangan hoax? Enggak, teman-teman. Teman-teman boleh lihat langsung saja di bagian finansialnya, boleh, key stats-nya juga boleh ya. Nah, di sini saya lihat kan di key stats-nya ya, teman-teman. Teman-teman coba lihat di kuartal 1 2023, lihat ya. Ini kalau di 2022 ya, itu net income-nya itu kuartal satunya hanya 580 juta. Sedangkan di 2023-nya itu 180 miliar. Ya, kenaikan laba bersih juga dibarengi dengan revenue atau pendapatannya. Yang di 2022 itu hanya 90 miliar, sedangkan di 2023 kuartal 1 itu 919 miliar. Ya, inilah yang menyebabkan tumbuh hampir 700%. Gila banget ya. Apakah ini pertumbuhannya sesuai dengan harga sahamnya? Mari kita cross check ya dari year to date-nya. Yaps, dari year to date-nya sendiri sudah plus 70,68%. Berarti tercermin ya teman-teman ya. Kenaikan income dan revenue juga berbanding lurus dengan kenaikan harga saham. Tuh ya kan, year to date-nya sudah plus 70,68%. Saya rasa William Wu sekarang sedang ketawa-ketawa karena cuan habis-habisan ya. Selamat ya. Nah, lanjut lagi itu secara pendapatan dan revenue-nya. Kemudian nih teman-teman ya, kalau masih ada kalau misalnya masih ada ya, kita coba lihat di, sorry, ini ada nggak ya? Oh, mungkin sudah hilang ya. Ini kemarin saya lihat di mana ya? Oh, oke, kayaknya ya ini. Oke.
Oh ya, di sini di beritanya. Nah, ini di beritanya. Ini beritanya masih baru banget, sampai ada berita aguan turun gunung. Mungkin aguan apakah selama ini masih di atas gunung atau apa, kita juga nggak tahu ya. Saham Pani di atas angin. Jadi aguan turun gunung, saham Pani langsung di atas angin. Nah, seperti itu. Ini juga merupakan salah satu berita viralnya, teman-teman. Karena ini baru diposting 22 Juni 2023. Pas video ini dibikin ya. Jadi ini setelah saya ulik-ulik, saya lihat aguan ini ya, itu merupakan owner ya dari Agung Sedayu Group. Agung Sedayu Group itu udah bisnis properti ibaratnya udah top banget ya. Harusnya yang tinggal di daerah Jawa tahu. Saya yang tinggal di Kalimantan jujur li belum pernah lihat sih. Tapi dari beritanya ini oke banget. Dia menjadi direktur utamanya Pani. Harapannya teman-teman, ini kan dia baru diangkat nih di RUPS kuartal 1 ini. Dengan adanya si aguan turun gunung ini dan pendapatannya udah melejit, bagaimana kedepannya dari saham Pani atau perusahaan Pani ini ya, kita sama-sama berdebar-debar melihat menantikan bagaimana kedepannya seperti itu ya. Apakah berdampak makin meledak makin tinggi seperti di berita di atas angin ya, atau ada hal yang membuat malahan sebaliknya? Coba teman-teman juga tulis pendapat teman-teman di komentar ya teman-teman ya. Oke, jadi ini berdasarkan sedikit mengenai laporan keuangannya, berita-berita viralnya, kenapa sampai disebut oleh Bro William dan bikin orang penasaran. Benar, jadi itu dua sisinya. Nah setelah itu ya teman-teman ya, setelah bagian fundamentalnya sedikit, beritanya sedikit, bolehlah kita masuk ke bagian sedikit juga di teknikalnya yang paling gue suka. Oke, lanjut teman-teman. Di aplikasi ini semua lengkap, jadi udah ada beritanya, udah ada, kemudian juga ada dari laporan keuangannya yang tadi kita bahas sekilas. Dan lanjut lagi, kalau untuk di grafik kita tekan aja tombol cacing yang ada di kanan bawah ini seperti ini, dan dia akan langsung memunculkan layar grafik chart dari saham Pani ini. Kita tunggu sebentar teman-teman. Oke, ini sudah muncul ya teman-teman ya. Ini enaknya ya di Stockbit ini ya, sekali lagi saya nggak di endorse, dulu pernah, sekarang enggak. Jujur amat ya gue ya. Oke, jadi keenaknya di Stockbit ini, kita ketika kita buka di laptop ya, kita udah gambar-gambar coret-coret kayak gitu ya, kita buka di HP dia sinkron, jadi enak. Jadi biasanya gue analisa dulu ya di laptop, terus gue ngeceknya pakai handphone, sesuai nggak dengan analisa seperti itu ya, bukan Mona Lisa, analisa ya. Nah kalau untuk saham Pani sendiri, memang kita lihat year to date-nya tadi plus 70% ya, ini naik signifikannya tuh ketika bulan 24 Mei 2023 di sini nih. Ini naiknya agak cukup tinggi ya di sini ya. Sampai tertingginya itu naik 54,33% ya. Selebihnya dia masih ada cenderung kurang lebih sideways ya. Sideways tapi pelan-pelan naik di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Ini dia harga saham Pani sekarang sedikit mengalami penurunan ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, ini dia. Jadi harga sahamnya lagi meroket dan sedikit agak penurunan. Mungkin ini bergejolak karena pertama tadi laporan keuangan yang sangat tinggi, kemudian si aguan turun gunung ya, langsung jadi direktur utamanya, dan tercermin di harga sahamnya. Ini para investor mungkin sedang lihat, oh mungkin ini berprospek sehingga ada yang melakukan pembelian ataupun sudah ada yang take profit ketika mendapatkan harga yang lebih rendah ya, seperti itu ya teman-teman ya, dapat dilihat sendiri. Nah kemudian teman-teman, saya nggak analisa terlalu dalam teknikalnya. Kenapa teman-teman? Saya coba lihat apakah masih ada historinya ya teman-teman ya di order book. Ya di sini teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat kalau untuk antriannya saja itu nggak terlalu gede teman-teman. Jadi saya sebenarnya kurang istilahnya, bukannya menjelekkan atau sebagainya, tapi memang gaya trading saya yang kurang minat dengan saham-saham dengan jumlah lot yang kecil, dengan alasan kalau yang punya modal gede gampang sekali memutarbalikkan harga ya. Ini 1635 yang ngantri hanya 20 lot, itu sekitaran berapa teman-teman? Teman-teman hitung 1635 20 lot hanya 3 jutaan, benar nggak teman-teman? Atau 30 juta? 3 jutaan ya teman-teman ya, kali 2000 ya kan. Jadi hanya sekitar 3 jutaan, di bawahnya juga hanya 89 lot, tertingginya hanya di 1529 lot di 1665, sedangkan di 1600-nya itu ada kurang lebih 4000 lot. Atau di harga 1600 itu yang 4000 lot itu berkisar 640-an juta ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat nggak frekuensinya berapa? Nggak bisa ya. Oke, ini juga ada lihat hasil tradingnya ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk saham dengan jumlah lot yang kecil, jujur gua kurang doyan, gua kurang suka, karena ya seperti alasannya tadi, ini gampang banget diputarbalikkan oleh pemuda-pemuda atau para trader gede seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, Bro William, jadi berikut merupakan tadi itu udah sekilas gua analisa mengenai saham Pani ya. Kenapa dia mungkin belakangan ini naik, itu mungkin beberapa aspek poin yang bisa dilihat. Mungkin pertama dari laporan keuangannya, kemudian kedua profil atau sosok seorang aguan yang masuk ke dalam perusahaan ini. Nah, namun secara teknikal jujur saya kurang doyan ya. Bukan berarti saya suruh jangan beli, jangan beli, jangan beli. Bukan seperti itu ya teman-teman. Karena ini murni analisa yang saya paparkan sendiri ya. Gaya trading saya di teknikal saya kurang doyan untuk saham-saham dengan jumlah lot yang kecil ya. Jadi overall itu saja yang bisa saya sampaikan Bro William. Saya harap ya Bro William ya, ini dapat membuka sedikit atau memperjelas mengenai saham Pani ini. Harapannya ya memperjelas ya, bukan makin nggak jelas ya. Jadi bagi teman-teman mungkin punya pendapat atau analisa lain, boleh langsung sharing bareng di komentar ya. Kita bantu Bro William untuk berkenalan lebih dalam terhadap saham Pani ini. Ataupun teman-teman punya request-request lainnya, teman-teman juga boleh tulis di komentar. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman ingin nonton episode-episode lainnya, mungkin teman-teman cocok nonton yang di sini. Oke? Dan nantikan video-video berikutnya dengan cara subscribe saya di sini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai di sini. Jangan lupa like dan share-nya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.